Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dinten menika saged ngaos malih tafsir surat Al-Kahfi. Nah niki mengenai kisah Dzulqarnain. Sampun matos mireng kisah Dzulqarnain? Dereng? Jadi tentang Dzulqarnain ini adalah satu hal yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang Nasrani di zaman itu ya, kepada Nabi dan berlanjut sampai kepada para sahabat Nabi ya, mungkin juga nanti juga berlanjut pada masa kita. Siapakah Dzulqarnain itu? Nabi ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang Dzulqarnain, Allah menurunkan ayat wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Dan ini ayat ini nggih 83 nggih. Quran riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir tentang kisah Dzulqarnain, Allah menurunkan ayat wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Wa yas'alunaka lan padha takon wong Yahudi ing sira Muhammad 'an Dzulqarnain saking kisah Dzulqarnain. Kul ngucap sira Muhammad saat lu bakal maca ingsun alaikum ing atase sira kabeh minhu saking kisah Dzulqarnain zikron yaiku mang ing kisah Dzulqarnain. Makana inna satuhune ingsun makana yaiku nguwai kedudukan sapa ingsun lahu kedue Dzulqarnain bil ardi ing dalem bumi wa atainahu lan maringi ingsun ing Dzulqarnain mingkuli sain saking saben-saben suci-suci sababan ing dalan. Fa'at ba'a mongko ngambah kemang Dzulqarnain sababan ing dalan hatta idza balago hatta sehingga balago tumeka sapa Dzulqarnain maghribas syamsi ing nggon surupe srengenge wajadaha mongko nemu ya kemang Dzulqarnain ing srengenge taghrubu khale surup apa srengenge fi ainin ing dalam sumberan hamiatin kang ana lemah ireng. Wa wajadalan nemu ya kemang Dzulqarnain indaha ing dalem sandinge srengenge kauman ing kaum. Kulna dawuh ingsun ya Dzulqarnain he Dzulqarnain imma antu adziba ana kalane yen to nyiksa sira wa imma antatakhidha lan ana kalane yen to gawe sira fihim ing dalem iki mangkom husnan ing kebagusan. Qala mongko qala matur sapa Dzulqarnain amman anapun tahe wong dolama kang dolim sapa wong fasaufa mongko bisa nyiksa fasaufa nu'adzibuhu fasaufa mongko bisa nu'adzibuhu nyiksa hu ing wong dolim tumayuratu
nuli balekake yaiku mang zalim ila rabbihi maring pangerane wong zalim. Payu adzibuhu mongko nyiksa yaiku mang pangeran hu ing wong zalim adzaban kelawan siksa nukron kang banget. Wa amma man lan anapun utawi wong amana kang iman sapa wong wa amila lan ngamal sapa wong sholihan kelawan amal bagus falahu mongko iku keduwe wong apane khazaan yaiku mang walese al husna utawi swarga wasana kulu lan bakal ngendika ingsun lahu maring iku mang wong min amrina saking perintah ingsun yusra ing gampang. Summa adba'a nuli ngambah sapa Dzulqarnain sababan ing dalan hatta sehingga idza balagha tatkala itu meka sapa Dzulqarnain madli asyamsi ing nggon ledake srengenge wa wajadaha mongko nemu yaiku mang Dzulqarnain ha ing ledake srengenge tadluhu khalih metu yaiku mang srengenge ala kaum ing atase kaum walam naj'al kang ora ndadekake ingsun lahum kanggo kaum min duniha saking arah srengenge sidron ing aling-aling kadzalika kaya mengkono-mengkono kang disebut waqad ahadna lan teman-teman nglimputi ingsun bima ladaihi bima kelawan barang ladai kang ana sandinge Dzulqarnain khubaron ing waspada summa adbaha nuli ngambah sapa Dzulqarnain sababan ing dalan hatta idza balaga sehingga tatkalane teka ing Dzulqarnain bainasyattaini ing antarane buntu loro wajada mongko nemu sapa Dzulqarnain min dunihima saking arai buntu loro kauman ing kaum la yakaduna kang ora parek mengkaum yafqahuna ing paham sapa kaum kaulan ing pengucap qalu matur sapa iku mang kaum ya Dzulqarnain duhai Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja inna ma'juja setuhne ya'jud wa ma'juja lan ma'jud iku mufsiduna kang padha ngrusak sapa ya'jud lan ma'jud fil ardi ing dalem bumi bahal naj'al mongko ana to ndadekake kita laka kanggo sira khorjan ing pajek ala antaja'ala ing atase yen to ndadekake sira bainana ing antarane kita wa bainahum lan antarane Ya'jud wa Ma'jud saddan ing buntu qala maqala dawuh sapa Dzulqarnain ma makani ma tai barang makani kang nggonggangake ingsun fihi ing dalem iku mang barang sapa Rabbi pangeran ingsun iku khairun luwih bagus fa'inuni mongko nulungono sira kabeh ing ingsun bikuatin kelawan kekuatan ajal mongko ndadekake ingsun bainakum ing antarane sira kabeh wa bainahum lan ing antarane Ya'jud lan Ma'jud rodman ing aling-aling atuni ngaturono sira kabeh ing ingsun zubarul hadidi ing pira-pira lempengan besi hatta idza sawa sehingga tatkalane madhaake kemang Dzulqarnain bainas sodafaini ing antarane pinggire gunung loro qala dawuh sapa Dzulqarnain ing fuhu ngubupono sira kabeh hatta idza ja'alahu hatta sehingga idza ja'ala tatkalane ndadekake sapa Dzulqarnain hu ing wesi naron iku manggeni qala dawuh sapa Dzulqarnain atuni ngaturana sira kabeh ingsun ufrih mongko ngesokake ingsun alaihi ing atase wesi kitron ing jur-juran tembaga
Pamastatohu mongko ora bisa. Pamastatohu mongko ora bisa iku mang Ya'jud wan Ma'jud. Ayat haruhu ing yen to ngelangkahi sapa Ya'jud wa Ma'jud ing iku mang pager. Pamastatohu lan ora bisa sapa Ya'jud lan Ma'jud lahu marang Rahman. Nakeban ing bolongan. Qala dawuh sapa Dzulqarnain hadza utawi iki rahmatiku rahmatun rahmat mir rabbi saking pangeran ingsun. Fa idza jaa mongko nalikane tumeka wa'du rabbi apa wa'du rabbi janjine pangeran ingsun. Ja'alahu mongko ndadekake pangeran ingsun dakaa ingkang gempur wa kana lan ana iku apa wa'du rabbi janjine pangeran ingsun iku hakon bener. Wa tarokna lan tinggal ingsun ba'dhum ing sebagiane Ya'jud Ma'jud yauma idzin ing dalem dinane iki ya muju kalih campur ya kumang Ya'jud Ma'jud fi ba'dihim ing dalem sebagiane wa nufikha lan ditutup fisuri apa fisuri ing dalem semprong fajama nahum mongko ngumpulake ingsun ing para makhluk jam'an kelawan ngumpulake temenan. Wa aradna lan mintoake ingsun jahannama ing neraka jahanam yauma idzin ing dalam dina iku lil kafirina maring wong-wong kafir ardon kelawan mintoake temenan. Alladzina iku mang wong akeh kanat kang ana sapa alladzina apa ayunuhum pira-pira motone alladzina fi ghita'in ing dalem tutup an dzikri saking eling ingsun wa kanu lan ana iku mang alladzina ana iku layastatiuna ora bisa layastatiuna ora iso sapa alladzina sam'an ing krungu. Afa khasibal ladzina kafaru afa khasiba ana ta mongko nyono Allah sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina ayatakhidu ing yen to gawe sapa alladzina ibadi ing kawula ingsun min duni saking liyane ingsun auliya ing pira-pira kekasih. Inna setune ingsun iku atadna nyediake ingsun jahannama ing neraka jahanam lil kafirina kanggo wong-wong kafir nuzulat ing omahe wong kafir. Kul dawa sira hal nunabbiukum ana to nyritakake ingsun kum ing sira kabeh bil akhsarina kelawan wong-wong kang banget rugine. Apane amalan yaiku mang pirang-pirang amale alladzina dhalla alladzina wong akeh dhalla kang kesasar sapa alladzina sa'yuhum apa sa'yuhum lelakone alladzina fil hayati dunya ing dalem urip ing donya wa hum hale utawi alladzina iku yahsabuna yaiku mang nyono sapa alladzina annahum angistune alladzina yuhsinuna iku yuhsinuna gawe bagus sapa alladzina sun'a ing penggawean. Ulaika ta mengkono-mengkono wong kang sinebut alladzina iku wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina bi ayati rabbihim kelawan pira-pira ayate pangerane alladzina waliqaihi lan sowan-sowan pangeran. Fahabitot mongko lebur opo a'maluhum biro-biro amali alladzina fala nuqimu mongko ora jumenengake ingsun lahum kanggo alladzina yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wasnan ing timbangan.
Kalau wajah sampai menjadi karena nanti kisah Dzulqarnain. Siapakah Dzulqarnain itu? Nabi ditanya tentang Dzulqarnain. Allah mengatakan wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Kalau kamu ditanya tentang Dzulqarnain, katakan pada mereka, dengarkan saya akan bercerita kepadamu. Iki lek bahasane wong Bagas. Siapakah Dzulqarnain itu? Kapan dia hidup? Di masa apa dia hidup dan di masa kapan dia berkuasa? Di zaman dahulu itu ada raja-raja yang mukmin. Raja yang mukmin yang pertama namanya Sulaiman. Sulaiman putra Nabi Dawud. Yang kedua adalah Raja Dzulqarnain. Terus ada lagi raja yang kafir yang paling terkenal. Yang inilah yang dibela oleh manuk emprit, burung emprit, yaitu satu Raja Namrud. Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim masih hidup, rajanya namanya Raja Namrud. Ini raja yang kafir. Raja yang kafir selain Namrud pada waktu itu namanya Bukhtun Nasr, yaitu raja yang menghancurkan Palestina. Ya, sampai detik ini Palestina hancur karena Bukhtun Nasr. Kenapa orang ini dinamakan Dzulqarnain? Orang ini dikisahkan oleh Allah mampu berjalan ke ujung timur, yang paling timur sendiri tempat terbitnya matahari, dan yang ke barat pun sampai tempat terbenamnya matahari. Apakah orang ini memiliki tanduk Dzulqarnain? Dzu dalam bahasa Arab memiliki kornun, artinya tanduk. Kalau Dzulqarnain berarti dua tanduk. Apakah orangnya seperti yang diilustrasikan di gambar-gambar, tanduknya ada di kepalanya? Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika matahari terbit dan matahari terbenam, kita dilarang untuk melakukan sholat. Karena apa? Ketika matahari terbit itu ada kornes syaiton. Ketika matahari terbenam pun muncul kornes syaiton, tanduknya setan. Sehingga orang ini mampu mengalahkan setan yang bertanduk di ujung timur dan di ujung barat. Maka orang ini dijuluki namanya adalah Dzulqarnain. Dzulqarnain di dalam kisahnya agama samawi selain Islam namanya the man with two horn. Masih ingat the man with two horn? Orang yang memiliki dua tanduk. Tanduk itu bukan tanduk yang melekat di kepala, tapi tanduk itu adalah bahasa kinayah yang melekat atau simbolis yang melekat pada diri Dzulqarnain. Jadi pada masa itu Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Ismail juga masih hidup. Dzulqarnain memeluk agama tauhid, agamanya Allah, melalui Nabiullah Khalilullah, yakni Nabi Ibrahim. Nah, pada waktu memeluk agama Islam, maka Dzulqarnain melakukan ibadah haji, tawaf bersama Nabi Ibrahim, juga tawaf bersama Nabi Ismail. Setelah itu ketika sudah masuk Islam, maka Dzulqarnain diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama Allah dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung selatan sampai ujung utara. Inilah orangnya, namanya Dzulqarnain, ya. Kalau nanti ada gambar Dzulqarnain, ada tanduknya kepala dua seperti apa? Sapi, seperti kerbau, bukan seperti itu. Itu hanya ilustrasi. Dzulqarnain ini termasuk sepupu Nabi Khidir dari ibunya Nabi Khidir. Jadi masih misanan. Dzulqarnain di dalam perjalanannya menemukan umat yang tidak mengenal agama, ya. Umat ini tidak beragama sama sekali. Akhirnya Dzulqarnain itu memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak beragama, menemukan umat satu kaum yang tidak bisa berbicara,
Tadi dijelaskan tidak bisa berbicara, sehingga dia mengajarkan untuk berbicara. Jadi di mana tempat yang dikunjungi Dzulqarnain, bila tempat itu tempatnya masih tertinggal, masih primitif, maka Dzulqarnain membawa beberapa orang ahli arsitektur, ahli sipil, ahli pertanian untuk membangun infrastruktur di situ, untuk membangun pertanian, untuk membangun minapolitan dan sebagainya, sehingga umat di situ maju. Nah, satu ketika Dzulqarnain juga menemukan satu umat yang punya kebiasaan, umat itu kalau menggauli istrinya tidak melalui jalannya, tapi melalui dubur, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu diingatkan Dzulqarnain tidak bisa. Akhirnya malaikat Jibril teriak dengan sekencang-kencangnya, semuanya membatu, dan manusia-manusia yang masih hidup kulitnya menjadi hitam pekat. Nah, berarti sing kulitnya ireng-ireng. Jadi ada kisah kenapa manusia akhirnya kulitnya jadi hitam. Karena ketika itu ada satu kaum di zaman Dzulqarnain punya kebiasaan, kalau menggauli istrinya tidak dimasukkan ke jalannya, tapi dimasukkan melalui duburnya. Kebiasaan itu sudah diingatkan berkali-kali, tapi tetap seperti itu. Maka malaikat Jibril teriak yang sampai sangat kencang sekali, sehingga kulitnya kaum yang ada di situ semua berubah menjadi hitam pekat. Jadi kalau jenengan melihat di TV ada yang hitam pekat, mungkin itu yang diceritakan di Al-Quran, anak cucunya seperti itu. Saya menjumpai ketika ke Afrika, itu ada orang kulitnya hitam pekat, tapi telapak tangannya ini masih putih. Kakinya juga sama, hitam pekat semuanya, tapi telapak kakinya masih putih. Makanya nanti kalau jenengan ke Masjidil Haram, ada orang sholat yang macam itu. Ini mungkin yang diceritakan kisah Dzulqarnain. Tapi kita nggak boleh menuduh orang seperti itu. Termasuk jenengan yang kulitnya hitam-hitam, ya termasuk bagian dari Dzulqarnain. Nah, itu kebiasaan yang sangat tidak disukai Allah, sampai malaikat Jibril teriak kencang sehingga semuanya membatu, dan manusia yang ada di sekitar situ semuanya kulitnya berubah menjadi hitam, dan hitamnya sampai ila yaumil qiyamah. Dzulqarnain menemukan satu kaum yang miskin, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Dzulqarnain mengirim insinyur-insinyur bangunan, insinyur sipil, insinyur jembatan dan sebagainya. Akhirnya dibangunkan satu perkampungan. Ya, perkampungan ini sekarang kalau orang-orang modern mengatakan urban and regional planning. Jadi penataan, jadi perencanaan kawasan kota dan kawasan wilayah. Kalau kuliah sekarang namanya PWK. Jadi ini yang awalnya orang menata kota, orang menata kampung, bangun desa, noto kutho, jadi ini calon-calon bupati itu, ini berawal dari kisah Dzulqarnain menata perkampungan-perkampungan orang-orang yang masih primitif. Ya. Ilmunya berkembang sampai detik ini, namanya ilmu planologi kalau kuliah. Plano di dalam bahasa Latin artinya apa? Merencanakan. Logos dalam bahasa Latin artinya ilmu, jadi ilmu perencanaan. Nah, fakultasnya di Fakultas Planologi. Sekarang dirubah menjadi PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Di dalam bahasa Inggris namanya Urban and Regional Planning. Termasuk saya menekuni pekerjaannya Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain ini menemukan satu kaum, di mana kaum itu ada satu kaum yang badannya kecil-kecil, tapi kalau makan satu orang ini nggak sampai 5 menit habis. Nah, makhluknya kecil seperti orang kerdil-kerdil. Ada orang kerdil di kita itu masih kurang kecil lagi, tapi orang gemuk seperti di kita ini kayak Mas Ilham itu dimakan nggak sampai 5 menit habis. Dia namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini termasuk
salah satu hal yang harus kita imani tentang Ya'juj dan Ma'juj nanti akan muncul di akhir zaman. Sehingga Dzulqarnain dimintai tolong oleh satu penduduk di satu kampung itu yang selalu dirusak oleh Ya'juj Ma'juj, maka dibangunlah oleh Dzulqarnain tembok besi. Nah, semuanya dimasukkan ke situ dan dimasukkan ke dalam gunung, gunungnya ditembok dengan besi, dicor dengan besi, dengan timah dan sebagainya. Maka ketika Al-Quran mengatakan Allah menurunkan besi-besi itu dari langit, ya. Ketika Dzulqarnain berdoa, Allah menurunkan besi-besi dari langit. Dulu orang-orang yang ahli geologi, ahli tanah mengatakan apa mungkin Tuhan itu menurunkan besi-besi dari langit, karena di Quran mengatakan besi itu diturunkan Allah dari langit. Ternyata setelah ilmu ini modern, memang betul apa kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi besi-besi yang ada di dalam tanah itu berasal dari air hujan, terus masuk ke dalam bumi, dan ternyata di bumi itu bisa berubah menjadi butiran-butiran biji besi, yang baik menjadi emas, yang sisanya jadi besi, jadi baja dan sebagainya. Itulah yang diminta oleh Dzulqarnain, Allah menurunkan besi-besi dari langit. Di mana tempatnya itu? Menurut Ibnu Battutah yang mengelilingi dunia, ya, dicarilah tempat itu, ciri-cirinya ada di mana. Ada yang mengatakan itu ada di Armenia, ada yang mengatakan itu ada sampai gunung itu yang dikasih besi sampai di perbatasan Cina. Nah, sampai detik ini diteliti oleh ilmuwan di mana tempatnya Ya'juj Ma'juj. Sampai satelitnya NASA itu tidak bisa merekam bumi yang tempatnya Ya'juj Ma'juj. Tapi Ibnu Battutah ketika di salah satu pegunungan itu, dia mendengarkan di gunung itu suaranya dung dung dung, dan banyak orang yang berbicara di dalamnya. Ibnu Battutah mengatakan kira-kira disinilah tempatnya Ya'juj Ma'juj, karena dijelaskan ketika Nabi menjelaskan dari mana arahnya Ya'juj Ma'juj itu. Ya'juj Ma'juj itu arahnya ke timur, terus dari Madinah diturut sampai kemana? Ke timur. Ciri-cirinya gunungnya itu tanahnya berwarna merah, tumbuh-tumbuhan yang di sekitarnya situ berwarna merah. Ternyata yang ada ya di Armenia. Tahu Armenia? Peta buta yang enggak lulus berarti enggak tahu Armenia. Nggih. Semua itu masih pendapatnya para mufassir dan para peneliti. Di mana jelasnya Ya'juj Ma'juj adalah wallahu a'lam. Allah yang tahu, karena itu rahasianya Allah ketika Ya'juj Ma'juj dikurung oleh Dzulqarnain. Kapan lepasnya Ya'juj Ma'juj? Lepasnya Ya'juj Ma'juj sebagaimana lepasnya Dajjal. Kalau sudah tidak ada orang sholat jamaah, tidak ada lagi orang azan, tidak ada lagi orang qomat, tidak ada lagi orang membaca Al-Quran, maka rantai-rantai dan dinding-dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain makin hari makin menipis, karena setiap hari digerogoti oleh Ya'juj Ma'juj. Kalau sudah tidak ada orang adzan, digerogoti. Kalau adzan kembali lagi. Mau bolong ada adzan, tidak jadi lagi. Maka Allah menetapkan sholat itu 5 waktu kan sesuai dengan perputaran matahari. Jadi orang di timur itu sholat, selesai sholat, baru di baratnya lagi Allahu Akbar, selesai, baratnya Allah. Jadi 1 kali 24 jam itu ada orang yang adzan dan berzikir kepada Allah. Sehingga Ya'juj Ma'juj dan Dajjal tidak bisa keluar. Kalau keluar jenengan ini habis gak sampai 5 menit dimakan satu Ya'juj Ma'juj. Ya, di Quran kan namanya Ya'juj Ma'juj. Nah, setelah itu Dzulqarnain ini sudah menguasai antara timur dan barat, menguasai antara selatan dan utara. Akhirnya Dzulqarnain penasaran, kenapa di sana ada tanduk setan, di barat juga ada tanduk setan. Ternyata di tempat terbitnya matahari tanah menjadi merah, di tempat tenggelamnya matahari tanah sangat pekat. Akhirnya Dzulqarnain ketemulah yang namanya malaikat Rafail. Nah, pernah dengar malaikat Rafail?
Kalau di Bible namanya Rafael. Kalau di TV ada namanya Romi Rafael. Dengan kenal tuh Romi Rafael. Nah itu kalau di dalam Islam namanya Rofail. Itu malaikat. Malaikat yang selalu bersama Dzulqarnain. Nah, malaikat ini mengatakan kepada Dzulqarnain, malaikat Rofail bertanya tentang Dzulqarnain bertanya tentang ibadahnya para malaikat di langit. Bagaimana malaikat di langit itu kalau beribadah? Yang tugasnya bertasbih ya seumur hidup dia bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Yang bertahmid ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang bertakbir ya Allahu akbar, Allahu akbar. Nah akhirnya bagaimana malaikat-malaikat itu bisa usianya panjang? Malaikat Rafael menceritakan tentang Ma'ul Hayat. Tahu Ma'ul Hayat? Ma'ul Hayat ini kalau dikisahkan orang Jawa namanya Tirta Perwita atau Tirta Nirmala. Ini kisah yang diceritakan di orang Jawa. Nenek moyang kita dulu mengatakan kalau kamu bisa mencari galihnya kangkung, berarti kamu bakal ketemu yang namanya Tirta Perwita atau Tirta Nirmala. Kalau jenengan belajar Hindu Buddha namanya Tirta Perwita dan Tirta Nirmala. Itu yang dicari orang. Ya. Akhirnya Dzulqarnain bersama pasukannya ini dikumpulkan. Wahai pasukanku, mari kita akan menjelajah bumi. Karena apa? Karena cerita malaikat Rafail ada satu air yang bisa membuat kita hidup untuk selama-lamanya, abadi kekal sampai yaumil kiamat tidak akan mati. Di mana tempatnya itu? Tempatnya ada di tempat yang sangat gelap. Tempatnya di tempat yang sangat gelap. Di mana tempat yang sangat gelap? Berjalanlah kamu ke tempat yang sangat gelap paling ujung. Adanya di ujung barat, nanti ketemu tempat yang sangat gelap. Akhirnya di tempat gelap itu Dzulqarnain mendekati tempat gelap, mengatakan kepada pasukannya, wahai pasukanku, kalian tinggal di sini tunggu aku. Bila sudah 12 tahun aku tidak kembali, maka silahkan kalian memilih raja pengganti aku. Kalau 12 tahun aku kembali berarti aku selamat. Karena apa? Aku ingin menemukan, ingin mencari yang namanya Ma'ul Hayat atau Ainul Hayat. Ini air kehidupan. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia air kehidupan. Kalau jenengan ingin umurnya panjang sampai nemui kiamat, ya minumlah Ma'ul Hayat. Ya, Ma'ul Hayat di Quran, kalau di kitab sucinya agama lain namanya Tirta Perwita atau Tirta Nirmala. Karena ada jamu mereknya Nirmala. Itulah air kehidupan yang bisa membuat Anda cantik seumur hidup. Jadi filsafatnya yang membuat nama ini berarti tahu kisahnya tentang air kehidupan. Di mana tempat itu? Nah, akhirnya bagaimana? Apakah ada sinar? Tidak ada. Nanti bawalah permata, yang dimana permata itu ketika di kegelapan malam, di kegelapan dia bisa memancarkan cahaya. Dan orang berteriak pun kalau berteriak tidak keras, dia tidak akan mendengarkan karena hampa di situnya. Bagaimana saya bisa sampai ke sana? Maka bawalah pasukan yang kuda betina masih perawan. Dia nanti yang akan bisa berjalan di kegelapan malam. Kalau sudah tidak perawan, nggak akan bisa berjalan di kegelapan malam. Kalau jantan pun juga sama, harus yang masih bujangan. Kalau nggak bujangan tidak bisa. Akhirnya sampailah di tempat yang dituju, maka masuklah ke situ. Siapa yang mampu masuk? Yang mampu masuk di situ adalah Dzulqarnain dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir pada waktu itu ikut Dzulqarnain mencari Ma'ul Hayat. Sampailah di kegelapan, ada suara kerincing, kerincing, kerincing. Ternyata Dzulqarnain mau ngambil tidak bisa. Dzulqarnain mau ngambil tidak bisa. Ternyata yang dibisiki di telinga adalah Nabi Khidir. Maka Khidir belok
terus ditunjukkanlah di situ adanya Ma'ul Hayat, maka Nabi Khidir minum air kehidupan tadi Ma'ul Hayat, maka Nabi Khidir bisa hidup sampai yaumil kiamah. Sehingga Nabi Khidir ditugaskan oleh Allah menjaga lautan, juga menjaga bumi sampai nanti Dajjal turun, barulah Nabi Khidir meninggal. Maka kalau ada yang bertanya Nabi Khidir apa masih hidup, saya jawab Nabi Khidir masih hidup. Tetapi mufasir yang tidak pernah menemukan Nabi Khidir mengatakan Nabi Khidir sudah mati. Tetapi kalau di kisahnya Al-Quran surat Al-Kahfi, yang minum air kehidupan atau Ma'ul Hayat adalah Nabi Khidir. Setelah itu pasukannya semua ikut masuk ke dalam mencari sesuatu. Dan di tengah-tengah kegelapan itu para pasukan Dzulqarnain mau mengambil sesuatu. Ada suara, kamu jangan mengambil, karena kamu mengambil sedikit kamu nanti akan menyesal. Apalagi kalau mengambil banyak, kamu akan lebih menyesal. Kira-kira kalau kita ada suara begitu, jangan ngambil. Kalau kamu ngambil sedikit, kamu akan menyesal. Kalau mengambil banyak sekali, kamu akan lebih menyesal. Kira-kira ngambil apa enggak? Yang punya pendapat, ambil sedikit aja, nanti kalau ada penyesalan cuman sedikit. Nggak usah, percuma. Ngambil yang banyak aja sekalian. Kalau ada penyesalan sekalian, kalau menyesal. Gitu. Akhirnya yang satu cuma ngambil satu kantong kecil, yang satu mengambil satu karung besar. Setelah itu ada suara-suara supaya pasukan itu keluar dari kegelapan itu. Setelah keluar dari kegelapan, maka yang mengambil sedikit menyesal, yang banyak sangat menyesal sekali. Karena apa? Setelah di sinar matahari, ternyata itu adalah mutiara berlian yang sangat indah. Maka yang mengambil sedikit, lek roh ini mengaku njukuk sakan glansing ya. Yang mengambil satu karung, dia mengatakan kalau tahu ini permata, aku tadi saya ngambil semuanya. Maka mengambil sedikit menyesal, mengambil banyak lebih menyesal. Kisah di orang Jawa itulah yang disebut watu getun. Saya pernah dengar watu getun. Nanti kalau rumah saya jadi, di depan saya kasih batu, saya cat, ya, saya tulisi watu getun. Kue ketemu aku getun, gak ketemu aku ya luwe getun. Kue ngaji getun, gak ngaji luwe getun. Wong tak prei di telung dino, tak pikir seneng prei kaya arek sekolah nggih. Basa dia kandhani ngaji mulai, alhamdulillah ngaji lagi. Berarti gak ngaji getun, ngaji luwe getun. Ya, jadi itu kisahnya Ashabul Kahfi dengan watu getun. Ya nanti kan bisa untuk cerita ke anak cucu tentang watu getun. Kira-kira sampai di sini bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang watu getun, tentang Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat di dalam cerita Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran seperti orang Jawa, nenek moyang kita juga punya kisah sendiri namanya Tirta Perwita. Tirta di dalam bahasa Kawi namanya air, Perwita adalah kehidupan. Nah, yang satu punya kisah namanya Tirta Nirmala. Tirta juga air, Nirmala adalah kehidupan. Yang satu bersumber dari Hindu, yang satu bersumber dari Buddha. Kalau yang bersumber dari Islam namanya Ma'ul Hayat. Siapa yang bisa minum Ma'ul Hayat? Ternyata bukan Dzulqarnain tapi Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Maka kemarin saya ceritakan kalau ingin ketemu Nabi Khidir begitu caranya. Nah, nanti kalau jenengan ingin tahu bagaimana Ma'ul Hayat, maka jenengan ketemu dulu dengan malaikat Rofail. Dengan yang dikenalkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid. Masih banyak lagi malaikat yang hebat-hebat, yakni malaikat Rofail. Sampai malaikat Rofail ini kalau orang Kristen ada ritual khusus untuk memperingati kejadian Dzulqarnain dengan malaikat Rofail menemukan Ma'ul Hayat. Makanya jenengan kalau lihat di TV itu kan ada
tempat bokor kuning, terus ada air, terus airnya oleh pendetanya kan dikibas-kibaskan begini. Itu adalah gambaran dari Ma'ul Hayat. Tapi kalau di sini kan nggak ada kiai mari tahlilan terus ciprat-ciprat ini. Ya, kalau ada cerita begini, kalau menemukan Ma'ul Hayat yang ngombe titik, ada Ma'ul Hayat cuma sedikit kalau lagi pulang haji sama umroh, kancane dikai gelas cilik-cilik. Iki duduk malaikat Rafail sing gowo iki. Kalau malaikat Rafail kasih satu gelas besar-besar. Saya kemana-mana kalau ziarah haji, umroh mesti dikasih gelas kecil-kecil. Itu yang ziarah yang pergi haji sama umroh belum pernah tahu kisahnya Ma'ul Hayat. Saya juga gitu tuh, wah tumben ini berarti ngerti cerita Ma'ul Hayat, kasih gelas besar. Nggak taunya zam-zamnya dicampuri aqua. Nah, ini lebih parah lagi nih. Jadi aqua asli, isi ulang lagi. Makanya pulang dari ziarah haji nggak ada tambah pilek. Nah. Saya lanjutkan ayatnya ke ayat yang berikutnya. Tadi ayat berapa? 100? 105? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Ulaika tai menggono-menggono wong kang sinebut kabeh kumang yang saya ceritakan tadi maksudnya. Alladzina yaiku wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bi ayati rabbihim kelawan pira-pira ayate pangerane. Waliqaihi lan sowan pangeran. Fa habitat mongko lebur apa a'maluhum pira-pira amale alladzina. Fala nukimu mongko ora jumenengake ingsun lahum kanggo alladzina yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wasnan ing timbangan. Zalika utawi kumang khoza jazaohum utawi ganjarane ta siksane kufar iku jahannamu yaiku mang neraka jahanam bima kafaru sebab oleh kufur sapa wong wattakhadhu lan gawe iku mang wong kufar ayati ing pira-pira ayat ingsun wa rusuli lan pira-pira utusan ingsun huzwa ingkang dadi guyonan. Innal ladzina setune wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh wa amilus solihati wa amilan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing amal kang bagus. Iku kanat ana lahum kedue alladzina apa jannatul firdausi yaiku mang pira-pira surga firdaus nuzulan khalih dadi omahe khalidina khalih padha langgeng sapa alladzina fiha ing dalem jannatul firdaus la yabghuna khalih ora padha nyupre sapa alladzina anha saking surga hiwalan ing pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi. Akhirnya Nabi Muhammad bercerita, kalau ini saya ceritakan semuanya ini tidak cukup, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kul dawa sira Muhammad lau kanal bahru lamun ono apa sekara iku midatan dadi mangsi li kalimatin kanggo pira-pira kalimate Rabbi yaiku mang pangeran ingsun lana fida mongko yekti ora lana fidal bahru mongko yekti entek apa al bahru mang segara qabla antang fada sadurunge yen tok entek apa kalimatu Rabbi yaiku mang kalimate pangeran ingsun walau jina lan senajan
nekani ingsun bimislihi kelawan umpamane iku mang segara madadan apane madadan tambahane. Kul ngucapa sira Muhammad innama angin pestine kumang ana utawi ingsun iku basyarun menungso mislukum kang umpamane kaya sira kabeh yuha kang diparingi wahyu ilaiya sapa ilaiya ingsun annama angin pestine utawi annama ilahukum angin pestine pangeran sira kabeh ilahun wahidun. Ilahun iku pangeran wahidun kang siji. Paman mongko sapane wong kana kang ana sapa wong ana iku yarju ngarep-ngarep sapa wong liko arabihi ing ketemu pangerane wong falyamal mongko ngamalo amalan sholihan ing amalan kang bagus wala yusrik lan aja nyekutake sira bi ibadati rabbihi kelawan nyembah pangeran yaiku mang wong ahadan ing wong suci-wici wallahu a'lam bissawab.